Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Pratama, kelas 2 IAP, nomor NIM 2017 50 10 75. Langsung saja, di sini saya akan membawakan sedikit ringkasan materi filsafat bahasa. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu definisi filsafat bahasa. Filsafat bahasa merupakan salah satu cabang filsafat yang mengandalkan analisis penggunaan bahasa. Karena banyak masalah-masalah dan konsep-konsep filsafat hanya dapat dijelaskan melalui analisis bahasa. Filsafat bahasa bertujuan menjelaskan fenomena bahasa sebagai refleksi keberadaan manusia dan perkalian antara bahasa dan penalaran manusia. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu analisa bahasa Georg Mohr. Yang pertama yaitu biografi singkat Georg Mohr. Mohr lahir pada tanggal 4 November 1873 di London, England, dan meninggal pada tanggal 24 Oktober 1958 di Cambridge, London. Dia adalah seorang filosof terkemuka Inggris dan aliran realisme baru atau neorealisme, dan tokoh pelopor filsafat analitik yang mengembangkan teori realistik baru dalam epistemologi era 19 sampai 20-an. Selanjutnya yaitu pemikiran Georg Mohr tentang filsafat bahasa. Dalam pandangan Mohr, tugas filsafat adalah memberi analisis yang tepat atau yang memadai tentang konsep suatu proposi, yaitu menguraikan dengan jelas dan memadai apa yang dimaksud dengan konsep atau proposi itu. Mohr berpendapat dalam filsafat neo-hegelianisme banyak dijumpai ungkapan-ungkapan metafisis seperti waktu adalah tidak real, jiwa itu adalah abadi, dunia merupakan kesatuan realitas yaitu roh absolut. Menurut pendapatnya, ungkapan-ungkapan semacam ini merupakan jenis ungkapan yang tidak dapat dipahami oleh akal sehat, maka dari itu perlu dibuang karena tidak ada gunanya. Spekulasi metafisis yang tidak dapat dimengerti itu tidak dibutuhkan. Materi yang ketiga itu atomisme logik Bertrand Russell. Yang pertama yaitu biografi Bertrand Russell. Bertrand Russell memiliki nama lengkap Bertrand Arthur William Russell. Ia lahir di Monmouthshire, Inggris pada 18 Mei 1872 dari keluarga bangsawan. Orang tua Russell meninggal ketika ia masih kecil. Russell dikenal sebagai seorang filsuf dan juga sastrawan, politikus, serta pejuang perdamaian. Russell meninggal pada usia 98 tahun di Inggris. Selanjutnya yaitu substansi atomisme logik Bertrand Russell. Konsep atau metode filsafat yang ditawarkan Russell dikenal dengan istilah atomisme logik. Atomisme logik adalah suatu paham yang berpandangan bahwa bahasa dapat dipecah menjadi proposisi-proposisi atomik atau proposisi elementer melalui teknik analisis logik atau analisis bahasa. Atomisme logik yang dikembangkan oleh Russell bertitik tolak dari 3 poin. Pertama, filsafat memiliki tujuan mengembalikan seluruh ilmu pengetahuan kepada bahasa yang paling padat dan sederhana. Kedua, menghubungkan logika dan matematika. Russell menghendaki dalam dunia pendidikan antara ilmu eksak dan sastra
tidak dipisahkan. Ketiga, tujuan filsafat adalah analisis bahasa. Ini merupakan titik puncak dari tujuan filsafat bahasa, yakni mencari pengetahuan yang benar. Materi yang keempat yaitu language game. Salah satu filsuf yang membahas mengenai persoalan bahasa untuk memahami orang lain dengan konsep language game ialah Ludwig Wittgenstein yang lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tahun 1951. Konsep language game ini ditemukan oleh Wittgenstein agar setiap orang dapat saling mengenal serta memahami latar belakang dari orang-orang yang diajak berkomunikasi. Konsep language game merupakan gagasan mengenai keseluruhan proses penggunaan bahasa dari seseorang dan pembelajaran dari penggunaan bahasa yang digunakan oleh lingkungan di mana ia tinggal. Lanjut ke materi yang kelima, filsafat bahasa menurut Gilbert Ryle. Dalam atomisme logis dengan filsafat bahasa. Hal ini dilakukan melalui proses analisis bahasa. Gilbert Ryle tidak mendasarkan struktur logika bahasanya, melainkan memperhatikan serta menganalisis penggunaan bahasa sehari-hari. Hal ini didasarkan juga pada prinsip logika karena penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan prinsip logika masih sering dijumpai. Selanjutnya yaitu Ryle dan kategori mistake. Menurut Ryle, kekeliruan pokok yang sering terjadi dalam filsafat adalah apa yang disebutkan sebagai kategori mistake, kekeliruan mengenai kategori. Mereka yang mengandalkan kekeliruan ini akan melukiskan fakta-fakta yang termaksud kategori satu dengan menggunakan ciri-ciri logis yang menandai kategori lain. Melalui kategori mistake, Ryle telah membantu pembaca dengan memperlihatkan kekeliruan pandangan Descartes tentang manusia yang dualistik. Menurut Descartes, manusia terdiri dari dua substansi, yaitu roh dan materi. Keduanya berlainan satu sama lain. Inilah kategori mistake. Materi yang terakhir yaitu linguistik fenomenologi John Austin. Yang pertama, biografi John Austin. John Austin lahir di Lancaster pada 26 Maret 1911 dan meninggal pada 8 Februari 1966 dalam usia 48 tahun. Ia adalah ahli filsafat kebangsaan Britania Raya. Selama Perang Dunia II, Austin bertugas di British Intelligence Corps. Pada saat itu, ia meninggalkan ketentaraan pada bulan September 1945 dan dengan pangkat Letnan Kolonel. Saat perang, Austin kembali ke Oxford. Ia menjadi profesor filsafat moral pada tahun 1950. Selanjutnya yaitu titik tolak pemikiran John Austin. Austin selalu menekankan bahwa penggunaan bahasa tidak dapat dilepaskan dengan situasi konkret di mana ungkapan-ungkapan kita dikemukakan dan dari fenomena-fenomena yang berkaitan dengan penggunaan bahasa tersebut. Ungkapan yang sering Austin lontarkan adalah what to say when, yang berarti unsur bahasa what sama pentingnya dengan dunia fenomena when. Oleh karena itu, Austin sendiri menamakan konsep itu dengan linguistik fenomenologi. Selanjutnya yaitu tindakan bahasa menurut Austin. Yang pertama yaitu locutionary act, yaitu tindakan bahasa untuk mengatakan sesuatu, yaitu tindakan untuk menyampaikan suatu makna tertentu. Yang kedua yaitu illocutionary act, yaitu merupakan suatu tindakan bahasa dalam mengatakan sesuatu dengan menggunakan suatu daya tertentu yang membuat si penutur bertindak karena yang diucapkan. Terakhir yaitu provocationary act, yaitu suatu tindakan bahasa dalam mengatakan sesuatu dengan maksud untuk menimbulkan suatu reaksi efek pemikiran atau tindakan bagi yang mendengar atau orang kedua yang diajak bicara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.